Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat Amca, sahabat anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini banyak orang yang merubah pola hidupnya. Banyak orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menambah amal ibadahnya. Dan tahukah kita, ya teman-teman semua, siapa orang yang paling banyak amalannya nanti? Siapa manusia di bulan Ramadan ini yang akan menjadi manusia yang paling mulia? Ya, rumusnya pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Manusia yang paling tinggi kedudukannya, tinggi derajatnya, tinggi kehormatannya adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya tinggi, yang tidak pernah merasa dirinya terhormat, yang tidak pernah merasa dirinya mulia. Wa arfa'un nasi fadlan, dan manusia yang paling banyak jasanya man la yara fadlahu, adalah orang-orang yang paling tidak merasa berjasa. Nah, kalau kita ingin memiliki amalan yang banyak di bulan Ramadan ini, maka harus ada perasaan di dalam diri kita. Kita merasa belum pernah melakukan apa-apa. Kita merasa bahwasanya amal kita masih sedikit. Kita masih kurang sekali dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah meningkatkan amal ibadah kita dengan sangat luar biasa. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan sebuah kalimat yang mempraktekkan kalimat ini, bahwa beliau merasa belum berjasa, beliau merasa belum pernah berbuat apa-apa. Beliau mengatakan, wuditu annan nasa ta'allamu hadal ilma. Ya. Aku ingin manusia itu belajar ilmu agama ini yang kutulis, yang aku ajarkan. Wala yunsabu ilayya syai'un minhu, akan tetapi tidak ada seorang pun yang menisbatkan ilmu yang mereka dapat dariku itu kepadaku sedikit pun. Ya, abadan, dan selama-lamanya. Fa'ujaru alaihi wa la yahmaduni, sehingga aku diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tidak memujiku. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang paling berjasa, paling banyak amalannya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya perasaan belum pernah berbuat apa-apa, belum pernah beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditingkatkan terus kualitasnya. Ya, maka kita akan menjadi orang yang mulia, akan tinggi derajatnya. Dan kita coba lihat, kayak Imam Syafi'i ketika mengatakan, saya ingin sebenarnya orang itu tidak menisbatkan ilmunya kepadaku. Tapi apa yang terjadi? Apakah semua orang tidak menisbatkan ilmunya kepada Imam Syafi'i? Apakah tidak ada orang yang kenal dengan Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Malah Imam Syafi'i menjadi manusia yang terkenal gara-gara prinsipnya ini. Melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi orang yang sangat mulia, menjadi guru besar dan menjadi pencetus mazhab Syafi'i, ya. Dan kita pun sebagai kaum muslimin, ketika ada kalimat-kalimat Imam Syafi'i yang dicuri, yang dikatakan dan diakui oleh orang lain, padahal itu ilmunya Imam Syafi'i, tidak rela, ya. Padahal Imam Syafi'i tadi mengatakan, saya berharap orang-orang itu tidak menisbatkan ilmunya kepadaku. Tapi inilah yang terjadi. Ketika seseorang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah yang terjadi itu kebalikannya. Orang yang tidak mau tinggi, ya, pengennya rendah saja, malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang pun itu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti dia malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang paling banyak amalnya, jangan pernah merasa kita pernah berjasa, pernah mulia. Ya. Kalau kita sudah khatam sekarang sudah 15 juz, padahal baru hari ke-7 ini ya, sudah khatam 15 juz, maka merasa
wah ini belum apa-apa kalau dibandingkan ulama-ulama terdahulu, ya, lebih banyak amalannya daripada aku. Maka dia akan terpacu lagi. Tapi kalau sudah merasa, wah aku sudah ini baru 7 hari aku sudah 15 juz, berarti aku sudah bagus ini. Ya, kalau kita merasa seperti itu, nanti kita amalannya akan menjadi sedikit, akan berkurang. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini masih kurang, dan masih kurang, kita akan masih bisa melakukan banyak amalan tambahan lain. Akan bisa optimal, akan bisa maksimal. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.